wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arini Fauzun Latifah, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pamekasan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Ranti, guru bahasa Inggris SDN C2 Kecamatan Peranakan Kabupaten Pamekasan. Assalamualaikum Ibu Ranti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah kabarnya sangat baik. Hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi ya Ibu. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan yang dilakukan supervisi ini untuk mengetahui juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu Ratih lakukan. Mengapa kita melakukan percakapan praobservasi Ibu? Sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas agar lebih siap dan lebih percaya diri ya Ibu ya, untuk memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan. Tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai seperti apa Ibu? Baik, tujuan yang ingin saya capai untuk pembelajaran yang saya ajarkan minggu ini yaitu peserta didik mampu menggunakan kalimat dalam bahasa Inggris dengan pola tertentu untuk berinteraksi pada lingkungan situasi sosial dan kelas yang semakin luas. Terus juga peserta didik mampu memahami kata-kata yang sering digunakan sehari-hari dan memahami kata-kata baru atau kosakata baru dengan bantuan gambar atau ilustrasi serta kalimat dalam konteks yang dipahami oleh siswa. Terus yang terakhir, peserta didik mampu mengomunikasikan ide dan pengalamannya melalui salinan tulisan atau tulisan sederhana mereka sendiri yang bisa diaplikasikan ketika dia dalam proses pembelajaran atau mencoba untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan saya sendiri. Baik Ibu, berarti ada 3 tujuan ya Ibu terkait dengan pembelajaran yang ingin Ibu lakukan. Nah, bagaimana, ini untuk pertanyaan yang kedua Ibu ya. Nah, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau lakukan pada observasi nantinya? Pengembangan untuk siswa sendiri itu siswa bisa mampu menganalisis teks yang dia baca, karena teks yang digunakan bukan teks bahasa Indonesia lagi tapi teks bahasa Inggris. Terus juga bisa menuliskan aktivitasnya sendiri dalam sehari-hari maupun aktivitas teman-temannya, baik di lingkungan yang di sekolah maupun di lingkungan di rumahnya sendiri. Berarti di sini area pengembangan yang ingin Ibu capai itu ada 2 ya Ibu ya, terkait dengan pengetahuan dan juga keterampilan. Ya. Di mana pengetahuannya tadi sesuai yang telah Ibu sampaikan, keterampilan juga seperti itu ya. Nah, untuk yang pertanyaan nomor 3 Ibu, saya ingin mendengar Ibu rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan, baik dari strategi, metodenya, dan media pembelajaran yang ingin Ibu rancang seperti apa Ibu? Di sini saya melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Saya juga melakukan pembelajaran kelompok sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Terus juga terjadinya kelompok tersebut bisa timbul yang namanya diskusi bersama, dan juga timbul juga yang namanya tanya jawab antar kelompok dan juga antar guru dan murid. Terus juga model pembelajaran yang saya gunakan itu model pengalaman langsung, karena kan aktivitas sehari-hari atau pengalaman yang terjadi pada masa lampau. Jadi mereka bisa menceritakan dengan kosakata baru yang dia dapat ketika belajar bahasa Inggris. Oke, baik Ibu. Berarti untuk rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nantinya itu pembelajaran yang
berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Terus selanjutnya Ibu juga melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan siswa. Setelah itu diskusi bersama terkait dengan tanya jawab dan penugasan. Setelah itu juga model pembelajaran yang berpengalaman langsung. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan di kelas Ibu? Untuk media yang saya gunakan yaitu buku teks bahasa Inggris atau EKBD. Di situ sudah sangat lengkap, mulai dari pengetahuan secara vocabulary, terus juga praktis cara mengucapkan, terus ada soal-soal, sehingga dengan soal-soal itu anak-anak bisa menganalisis gitu, kegiatan apa yang dilakukan, terus aktivitas apa yang dilakukan, seperti itu. Baik. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir ya Ibu ya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa dan di kelas berapa? Ya, kebetulan mata pelajaran bahasa Inggris itu hari Kamis di jam pertama. Nanti bisa langsung observasi di hari ini juga. Baik, nanti pada hari Kamis di kelas 6 jam pertama ya Ibu ya. Saya akan ke kelasnya Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas dan saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nah, nanti setelah Ibu melakukan observasi Ibu pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan yang terakhir ya Ibu ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Nah, sebelum kita akhiri percakapan kita, kira-kira apa yang Ibu dapat dari hasil percakapan pra-observasi ini? Baik, dari hasil wawancara ini saya bisa mendapatkan rancangan apa yang harus saya lakukan ketika mengajar, seperti media yang saya gunakan, terus proses pembelajaran seperti apa yang saya inginkan, terus juga cara mengajar untuk anak-anak agar anak-anak bisa cepat menangkap kosakata baru dalam bahasa Inggris. Baik. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada percakapan pra-observasi sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan di hari Kamis depan ya Ibu ya. Demikian percakapan kita hari ini di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Terima kasih saya sampaikan ke Ibu Ranti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine. How about you? I'm fine too, thank you. Before we start our lesson today, let's pray together. Let's begin. Bismillah.
kita semua. Ya, aktivitas apa saja Bu? Misalnya, seperti aktivitas yang sekarang kita lakukan apa? Belajar. Kalau di rumah kita ngapain saja? Makan. Makan, bagus. Bermain, bagus. Tidur, lagi. Main HP. Itu adalah salah satu contoh kegiatan yang ada di sekolah dan juga beberapa aktivitas yang juga ada di rumah. Oke, start from your book. Oke, open your book page 69. Oke, in the page 69 there is a text, and this text we tell about the activities of Aisyah. Jadi teks ini menceritakan tentang aktivitasnya Aisyah. Ibu akan memberikan contoh cara membacanya. Nanti kalian practice in your table dan nanti ada beberapa soal di bawahnya ya. Nah, nanti kita belajar bersama dari teks ini. Okay. The text is, I have a friend. Her name is Aisyah. Last Sunday, she did many activities. After she got up and prayed subuh, she washed her bike in the garage. Then, she watered the flowers. At 8 o'clock, she had breakfast with her family. And in the afternoon, she went to supermarket with her mother by motorcycle. At the evening, she watched TV with her family. It was a happy Sunday for her. Nah, kita translate bersama-sama. For the first sentence, I have a friend. Apa itu artinya? Aku punya seorang teman. Terus aku punya seorang teman. In the next sentence, her name is Aisyah. Namanya adalah Aisyah. Namanya adalah Aisyah. Bagus. Last Sunday, Minggu lalu, she did many activities. dia memiliki banyak aktivitas. Aisyah memiliki banyak aktivitas. After she get up and pray subuh. Setelah bangun sholat subuh. Ya, dia bangun dan setelah itu dia sholat Subuh. And she washed her bike in the garage. Dia mencuci sepedanya di garasi. Ya, setelah subuh dia melanjutkan aktivitas mencuci sepedanya juga di garasi. In the next sentence, then she watered the flowers. Dan kemudian Dia menyiram bunganya. Good. And the 8 o'clock, jam berapa? Jam 8. Pada jam 8, she had breakfast with her family. Dia sarapan bersama keluarganya. Okay, good job. In the afternoon, Di siang hari, siang hari, she went to supermarket with her mother by motorcycle. dia pergi ke supermarket dengan ibunya memakai sepeda motor. Okay, dia pergi ke supermarket untuk bersama ibunya dengan naik sepeda motor. Silakan kalian jawab dari soal nomor 2 sampai soal nomor 10. Ayo, sambil mengerjakan soal, kita ice breaking dulu di tengah-tengah mengerjakan soal. Ayo taruh dulu bolpennya, biar kalian semangat. Ayo taruh dulu. Nanti Miss kasih 2 bit 1, berarti kalian tepuk 1 kali. Berarti kalau bit 2, berarti tepuk 2 kali. Tergantung dari aba-aba Miss, oke? Siap? Siap. Oke. Kita coba. Beat 1. Beat 2. Oke. Beat 3. Beat 4.
sepedanya dan juga menyiram tanaman atau bunga. Bagus. Number 3. Where did she wash her bike? Di mana dia mencuci sepedanya? Di garasi atau di garage bahasa Inggrisnya. Okay, for the next. When did she have breakfast? Kapan atau jam berapa dia makan pagi? Jam 8 apa bahasa Inggrisnya? 8 o'clock, jam 8. Okay, for number 5. What did she do in the afternoon? Apa yang dia lakukan pada siang hari? She went to supermarket. Dia pergi ke supermarket. Okay, for the next activities, silahkan kalian berhitung 1 sampai 3. Nanti yang sama-sama 1 kumpul dengan yang sama 1. Nanti yang mendapatkan nomor 2 silahkan kumpul dengan nomor 2. Dan nomor 3 nanti juga kumpul dengan yang sama-sama nomor 3. Nanti kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Siap? Siap. Begitu ya. 1, 2, 3. Kalau sudah nyampe 3 berarti balik lagi ke 1. Oke? Okay? Let's start from Sarif. 1, 2. Bagus. Silakan pindah. Yang number 1 kumpul dengan grup 1 dan number 2 silakan kumpul dengan grup 2. Dan bukunya di bawah. Yang kelompok 1 dengan kelompok 1, kelompok 2 di sana. Kelompok 2 di sana. Ingatlah pause kan betul. Jadi kalian silakan berembuk bersama dengan kelompoknya. Di sini ada teks Aisyah visited the library. Ini judul teksnya. Setelah itu, lihat dulu, kalian jawab soal yang ada di bawahnya. Miss, gimana cara jawabnya, Miss? Cara jawabnya adalah jawaban kalian silakan ditaruh di kertas yang Miss kasih barusan. Dan di atas kertas ini nanti dikasih grup 1. Nama kelompoknya siapa aja. Terus nanti soal yang ini ditulis dan langsung dijawab. Ya? Paham? Paham. Jadi jangan lupa grup 1, 2, 3 dan juga jangan lupa anggota kelompoknya juga ditulis. Jawabannya silahkan berembuk dengan kelompoknya masing-masing. Setelah kalian selesai, Ibu akan panggil per kelompok untuk presentasi di depan. Sudah selesai? Sudah. Oke. Miss akan memanggil secara random untuk kelompok yang maju ke depan. Kelompok 2. Siapa yang mau maju ke depan? Kelompok 2. Yani. Silakan presentasikan hasil jawabannya di depan. Dan kelompok 1 dan 3, silakan kalian bandingkan jawabannya. Apakah kelompok 2 ada yang salah atau jawabannya sebaliknya? Benar. Ayo dimulai. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. 1. What is Aisyah best friend? Jawabannya adalah Cici. 2. Where did they go? Jawabannya adalah library. 3. When did
Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu sudahi dulu pelajaran hari ini. Before we close our class, let's pray hamdalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya pada percakapan pasca observasi Arini Fauzul Latifah CGP Angkatan 11 Kabupaten Pamekasan SDN Cek 2. Saya masih ditemani oleh Ibu Rati. Assalamualaikum Ibu Rati, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Ibu, pada percakapan observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait jalannya observasi kelas yang Ibu lakukan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama Ibu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung? Perasaannya senang dan juga bangga karena anak-anak itu sangat excited untuk belajar bahasa Inggris, karena mungkin bagi mereka adalah bahasa baru, jadi mereka tertarik untuk belajar. Terus juga mereka sangat aktif dalam menjawab, meskipun jawabannya masih ada yang kurang seperti itu, tapi saya senang karena sangat mengapresiasi mereka untuk menjawab. Alhamdulillah, berarti berjalan dengan lancar. Ya, berjalan dengan lancar. Untuk pertanyaan berikutnya Ibu, bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Untuk pengembangan yang pasti pengetahuan dan keterampilan itu difokuskan. Tapi kalau untuk pengetahuan, mereka itu menjawab dari soal-soal yang teks yang ada di buku tersebut. Nah, di situ ada teks bahasa Inggris mungkin sekitar 2 paragraf. Nah, di situ anak-anak harus bisa mengetahui apa artinya, terus memahami tentang apa. Jadi setelah mereka tahu, dia pastinya bisa menjawab dari soal-soal yang ada di bawahnya. Dan untuk keterampilan, saya menerapkan kelompok. Jadi di situ ada teks lagi yang menceritakan tentang kegiatan sehari-hari. Terus di kelompok tersebut mereka menganalisis apakah ya teks apa yang terkandung dalam teks tersebut, dan mereka juga menganalisis soal-soal dan mereka menjawabnya. Setelah itu dipresentasikan di depan. Jadi selain bisa menjawab, tapi mereka juga harus berani presentasi di depan dan juga membandingkan antara jawaban kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Berarti di area pengembangan ini Ibu menggunakan area pengetahuan dan keterampilan. Baik. Untuk yang pertanyaan ketiga Ibu, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan? Apakah sudah berhasil di kelas? Sudah berhasil, tapi masih ada mungkin 2-3 anak yang masih perlu ada pengembangan atau masih perlu latihan lagi untuk bisa setara dengan teman-teman yang aktif lainnya. Dan mungkin ada kekurangan atau hal-hal yang membatasi mereka untuk bisa menjawab. Kalau begitu menurut Ibu apa sih kekurangan-kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran dalam kelas? Yang pastinya kalau bahasa asing mereka masih ada beberapa kata yang nggak tahu artinya. Terus juga untuk menjawab soal-soal, biasanya di soal
di teks itu biasanya kalau dalam bahasa Inggris tuh ada pattern kayak simple present, simple past tense, future kayak gitu. Dan mereka tuh ada beberapa murid yang masih bingung penggunaannya waktu kayak gitu. Dalam bahasa Inggris kan beda kayak gitu. Berarti itu kendala dan Ya. kekurangannya. Ya. Gitu. Kira-kira mengapa hal itu terjadi kepada siswa entah itu tadi dari kekurangan-kekurangan itu? Ya, kalau alasannya mungkin yang pertama perlu banyak latihan, perlu banyak membaca, perlu banyak praktek. Jadi ketika mereka sudah terbiasa dengan bahasa Inggris, mereka sudah enak. Terus juga ada salah satu murid yang mungkin kurang percaya diri untuk menjawab, padahal teman-teman lainnya juga mereka menjawab meskipun kurang benar, tapi itu kurang percaya diri untuk menjawab. Baik, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi sehingga dapat melakukan proses pembelajaran yang lebih baik lagi, Bu, ya. Kira-kira kapan ya Ibu akan melakukan perubahan rencana yang Ibu akan rencanakan? Kalau untuk tempat dan waktu masih belum terjadwal, tapi akan secepatnya saya akan lakukan untuk anak-anak. Berarti Ibu akan segera merencanakan perubahan tersebut ya Ibu, ya. Mungkin nanti bisa di ajaran baru Ibu. Ya, mungkin di semester depan bisa. Baik, Bu. Terima kasih atas jawaban yang Ibu berikan. Saya tunggu untuk cerita-cerita yang dilanjut dalam proses perubahan yang akan Ibu lakukan. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan percakapan pasca observasi. Baik, akhirnya kegiatan supervisi akademik sudah selesai Ibu, mulai dari pra-observasi, observasi kelas, dan percakapan pasca observasi. Terima kasih banyak saya sampaikan atas waktunya Ibu Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.